perhatikan, kontrak itu penting sekali. Karena kalau kalian sudah tanda tangani, misalkan diiming-imingi gaji 20 juta, tapi di kontrak itu cuma ditulis 10 juta dan kalian sudah tanda tangani, kalian tidak bisa mengganggu-gugat. Berarti kalian sudah setuju kalau sudah ditanda tangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kang Ading semua. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas bagaimana caranya bisa kerja ke luar negeri, bagaimana caranya bisa mendapatkan gaji yang besar, bagaimana caranya mendapatkan majikan yang bagus, dan bagaimana caranya mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Jadi begini ya, tentunya untuk kerja ke luar negeri, ya kalian harus mencari lowongan dulu. Lowongan kerja itu bisa didapatkan dari magang, misalkan dari program pemerintah, atau misalkan dari teman-teman atau kolega, atau ya bisa dibilang ada sponsor gitu kan. Tentu yang pertama itu kalian harus mencari dulu lowongan kerjanya. Ya untuk menentukan negara tujuan itu tergantung dari kalian. Karena setiap negara itu berbeda-beda. Misalkan kalian rencana pergi ke Jepang, pergi ke Taiwan, pergi ke Hong Kong. Itu semua berbeda-beda biaya, berbeda-beda kultur, berbeda-beda bahasa. Jadi kalian tentukan dulu negara yang mana. Kalau misalkan kalian memilih negara Taiwan, ya persiapkan bahasa Inggris kalian harus ya lumayan gitu kan. Terus biaya tentunya. Ke Jepang, ke Hong Kong sama. Semuanya itu tergantung niat kalian. Dan kalau kalian niat memang semuanya bisa gitu kan. Tapi bagi yang ada kan sebagian orang yang, "Duh, saya nggak bisa bahasa Inggris. Duh, saya nggak bisa ini. Oh, saya nggak bisa itu." Kalian bisa pilih Brunei, Darussalam, atau Malaysia. Yang bahasa-bahasanya itu mirip-mirip Indonesia. Jadi kalian tidak perlu bahasa Inggris, tidak perlu belajar ini, belajar itu kan. Dan biayanya relatif lebih murah. Terus, kenapa katanya di Hong Kong gajinya besar, di Taiwan gajinya besar, di Brunei gajinya kecil, di Malaysia gajinya kecil? Jangan berpikiran ke sana teman-teman. Karena apa? Setiap negara itu berbeda. Berbeda dari mulai biaya hidup, berbeda dari mulai cara kerja, semuanya berbeda. Jadi tidak bisa dipukul ratakan ya. Kalau kalian sudah berpengalaman, tentu kalian akan memilih negara-negara yang berpenghasilan besar tentunya ya. Tapi kalau kalian belum berpengalaman, mungkin kalian juga akan berpikir, wah saya akan mencoba dulu satu kontrak di Brunei kah, di Malaysia kah, agar saya mengerti bagaimana kondisi di luar negeri seperti itu kan. Kalau saran saya sesuaikan biaya. Karena biaya ini yang paling penting. Kebanyakan agensi atau sponsor itu mengatakan, wah nanti di sana bisa dipotong gaji gitu kan. Memang di sana dipotong gaji. Tapi kalau kita belum tahu kontrak kita, gajinya berapa, biaya hidup di sana berapa, kita tidak bisa mengalkulasi, wah gaji saya sisanya segini gitu, tidak akan bisa gitu kan. Kalau kalian beda, kalau kalian sudah pernah atau berpengalaman gitu kan. Misalkan kalian sudah pernah berpengalaman ke Taiwan, ke Jepang, ke Brunei, ke Malaysia. Kalian bisa berpikiran, oh iya biaya hidupnya seperti ini. Kira-kira kalau saya gaji segini, bisa tidak? Nah, itu cara menentukan kemana tujuan kita. Kemana negara tujuan kita ya. Terus yang ada lagi, menentukan besar kecilnya gaji kita. Kebanyakan orang berpikiran kerja di luar negeri itu gajinya besar. Kerja di luar negeri itu cepat kaya. Salah. Semua yang kerja di luar negeri, ini catatan ya, semua yang kerja di luar negeri tidak bisa kaya mendadak. Tidak bisa. Memang penghasilan mereka sedikit lebih besar gitu kan dari kebanyakan pekerja-pekerja Indonesia, dengan catatan pekerjaannya sama.
Jadi misalkan gini, kuli bangunan di Indonesia dengan kuli bangunan di luar negeri, tentu gajinya berbeda. Misalkan supir di Indonesia dengan supir di luar negeri, tentu gajinya berbeda gitu kan, lebih besar di luar negeri gitu. Tapi ini ada tapinya ya, kalau kalian ingin kerja di luar negeri, sesuaikan dengan keahlian kalian. Jangan mengeluh, duh saya gaji kecil. Kita lihat diri kita bisa apa gitu kan. Kita lihat diri kita ini bisa apa. Kalau kalian punya potensi yang bagus, tentu kerja di luar negeri pun gajinya akan besar. Dan tips dari saya, kalau kalian mau mencari gaji yang besar, pertama, coba cari pekerjaan yang sekira-kiranya itu bisa naik gaji. Contoh kecil, ini contoh kecil ya. Yang kerja bangunan. Yang kerja bangunan itu kalau tidak punya skill yang lain, dia gaji akan di sana saja stay. Tapi kalau dia mau belajar, dia akan terus naik gaji. Seperti itu ya. Contoh kecil misalkan lagi kerja di restoran. Kalian tidak bisa masak. Sesuai pengalaman saya dulu, saya kerja di restoran, saya tidak bisa masak sama sekali. Tapi karena saya ini bukan orang yang suka berpikir, wah kerja di luar negeri gaji segini saya balik sajalah. Saya tidak berpikiran seperti itu. Kenapa mereka bisa gaji besar, saya tidak? Saya pun harus bisa. Ya saya terus belajar. Dari mulai cuman bisa potong bawang. Dari mulai cuman paham, oh ini tepung beras, ini tepung kanji, ini tepung apa. Sampai mulai potong daging belajar, sampai mulai potong ayam, sampai mulai bikin sayur, sampai mulai masak, sampai itu tahapan-tahapan itu terus saya pelajari. Dari mulai gaji 2,5 juta tahun 10 tahun lalu sampai gaji naik terus. Itu semua butuh proses. Nggak bisa kalian datang ke luar negeri langsung gaji 30 juta, 40 juta, nggak akan bisa. Kecuali kalian punya keahlian. Sekali lagi kata saya katakan, kecuali kalian punya keahlian. Memang di Indonesia itu sulit sekali cari pekerjaan. Nah, jadi kalau kalian mau berangkat ke luar negeri nekat, ya hitungkan juga biaya. Percuma kalian gaji 10 juta kalau biayanya sampai 100 juta. Percuma kalian gaji 10 juta kalau biayanya sampai 200 juta. Misalkan ini kan. Kalian harus memperhitungkan itu. Karena apa? Misalkan gaji kalian 10 juta satu bulan. Nih, sekali lagi ya, gaji kalian 10 juta satu bulan misalkan. Biaya kalian habis 60 juta untuk berangkat ke luar negeri. Untuk mengganti biaya 60 juta itu bekas proses kalian berangkat, itu tidak akan selesai selama 6 bulan. Wah, karena kan gaji saya 10 juta satu bulan. Berarti kalau 6 bulan 60 juta, tidak bisa seperti itu. Kalian lupa, kalian punya biaya hidup. Di sana itu kalian punya biaya hidup nantinya. Dan biaya hidup itu mau tidak mau harus ada. Yang kedua, kalian harus kirim keluarga. Katakan kalian selama dari mulai datang sampai 6 bulan, kalian tidak kirim sama sekali sama keluarga. Kalian tidak makan di sana, kalian tidak jajan, kalian tidak beli pulsa. Kalau setelah dipotong itu misalkan dari 10 juta, oh ada lebih misalkan 3 juta atau 4 juta. Misalkan 3 juta. 3 juta untuk mengganti 60 juta itu berapa bulan? Perhitungkan ke sana. Bukan saya menakut-nakuti ya. Jadi biaya ini yang menentukan kalian sanggup tidak kerja di luar negeri. Karena semakin besar penghasilan suatu negara, semakin besar maksudnya gaji kita di negara tersebut gitu kan, semakin besar biayanya. Semakin sulit bahasanya, semakin besar. Yang kedua, kalau mau yang seterusnya ya, kalau mau mencari pekerjaan di luar negeri, lihat kontrak. Kalau misalkan tadi kita sudah mencari kerja, sudah memperhitungkan gaji, terus oh iya kita sudah mendapatkan pekerjaan. Kalian coba lihat kontraknya.
kontrak kerjanya, lihat. Di sana akan tertulis kalian kerja berapa jam satu hari, libur berapa hari satu bulan, kalian gaji berapa, di sana komplit. Kalian lemburan berapa, dihitung per jam atau per hari. Kebanyakan setelah mereka mendapatkan pekerjaan, saking senangnya gitu kan, langsung tanda tangan kontrak. Sekali datang ke negara tujuan, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Karena apa? Karena kita tidak melihat kontrak. Di kontrak tertulis segini. Misalkan di kontrak tertulis misalkan gaji berapa. Dalam angan-angan kalian, oh saya gaji segini di luar negeri gitu kan. Karena kalian tidak pengalaman gitu. Jadi jangan sembarangan. Perhatikan, kontrak itu penting sekali. Karena kalau kalian sudah tanda tangani, misalkan diiming-imingi gaji 20 juta. Tapi di kontrak itu cuma ditulis 10 juta dan kalian sudah tanda tangani. Kalian tidak bisa mengganggu gugat. Berarti kalian sudah setuju kalau sudah ditanda tangani.